Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat kebersihan yang manual dan elektronik dan beserta linen atau kain yang dibuat untuk membersihkan barang-barang beserta dengan alat keselamatan untuk bekerja. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Sufita dari kelas 10 Perhotelan 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama Indonesia, nama Inggris, dan kegunaannya. Sebelumnya kita membahas tentang alat kebersihan manual terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah seiring broom, yaitu sapu langit yang digunakan untuk menyapu langit-langit atau plafon yang terdapat kotoran atau debu-debu yang menempel di atas ruangan atau plafon. Dan yang kedua adalah floor broom, yaitu sapu lantai yang digunakan untuk membersihkan lantai dari debu-debu atau noda yang tidak terlalu melekat. Dan yang ketiga adalah carpet broom, yaitu sapu karpet yang digunakan untuk membersihkan karpet dari debu-debu yang menempel. Dan yang keempat adalah hand brush, yaitu sikat tangan yang digunakan untuk membersihkan lantai dari noda-noda yang melekat dan susah untuk dihilangkan. Dan yang kelima, sauce brush untuk membersihkan sepatu atau mengkilapkan sepatu. Biasanya sauce brush ini atau sikat sepatu ini digunakan orang untuk menyemir sepatu. Dan yang keenam, kita beralih ke alat penampungan. Yang keenam adalah cleaning box atau tempat penyimpanan alat, yang dimana kegunaannya adalah untuk menyimpan alat-alat kebersihan seperti kain pel, sapu, dan beberapa alat-alat pembersih lainnya. Dan yang ketujuh adalah gun sprayer atau penyemprot pembersih seperti pembersih kaca. Kegunaannya adalah untuk menampung pembersih agar tidak mudah tercampur atau termasuk dengan cairan atau benda lainnya. Dan yang kedelapan adalah double bucket atau penampung cairan ganda. Nah, yang namanya penampung cairan ganda pastinya ada dua tempat. Nah, kegunaannya adalah untuk menyimpan cairan pembersih, dan yang satunya adalah untuk menyimpan air bersih sebagai pembilas. Dan yang kesembilan ada dustpan atau sodo yang digunakan untuk menyimpan sampah sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Dan yang ke-10 adalah container bin yang nama Indonesianya adalah tempat sampah. Kegunaannya adalah tempat untuk menyimpan sampah sebelum sampah tersebut dibawa oleh mobil pendaur ulang sampah. Yang ke-11 adalah soft cloth atau lap lembut yang kegunaannya untuk membersihkan perabot dari debu-debu yang tidak melekat. Dan yang ke-12 adalah glass cloth atau lap kaca yang digunakan untuk membersihkan perabotan yang berbahan kaca seperti gelas dan piring. Dan yang ke-13 adalah chamois atau lap resap, di mana lap ini terbuat dari kulit hewan dan kegunaannya adalah untuk mengeringkan perabot yang basah atau sudah dicuci. Dan itu saja tentang alat-alat kebersihan yang dilakukan secara manual. Kali ini kita berpindah ke alat kebersihan yang menggunakan listrik atau mesin, yang bisa disebut juga sebagai alat kebersihan elektronik. Jadi yang pertama adalah vacuum cleaner atau penyedot debu. Ini digunakan untuk menyedot debu lantai atau tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan sapu. Dan yang kedua adalah extraction machine atau pengisap air karpet. Kegunaannya adalah setelah karpet dibersihkan, tentunya
pasti ada air-air di dalamnya yang membuat karpet itu sulit untuk dikeringkan. Nah, kegunaan mesin ini untuk mempermudah pengeringan karpet, untuk mengeluarkan air-air yang menyerap di dalam karpet yang sulit dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah karpet master atau penghalus bulu karpet, yang dimana sekarang itu banyak karpet-karpet yang memiliki permukaan halus seperti sedikit bola-bola atau bisa disebut karpet bulu. Nah, itu kan pasti ada perawatannya. Untuk melembutkan karpet tersebut bisa menggunakan karpet master ini. Dan yang keempat adalah steamer, yang bisa disebut juga sebagai pembersih uap, yang dimana kegunaannya adalah membersihkan lantai dari noda-noda yang tidak terlalu menempel. Bisa disebut juga sapu atau pengganti sapu. Dan setelah kita membahas tentang alat kebersihan manual dan elektronik, kali ini kita membahas tentang alat perlindungan saat bekerja. Jadi, pelindungan kerja yang pertama adalah hand glove atau sarung tangan. Kegunaannya adalah untuk menghindari tangan kita memegang cairan-cairan berbahaya atau alat-alat berbahaya seperti cairan kimia. Dan yang kedua adalah masker untuk melindungi mulut dan hidung. Kegunaannya adalah untuk menjaga agar tidak menghirup uap atau debu yang bisa membahayakan badan kita atau kesehatan kita. Dan yang ketiga adalah helmet, yang kegunaannya adalah untuk menjaga kepala kita agar tidak terbentur barang-barang keras atau berbahaya. Dan yang keempat adalah floor sight, yang artinya adalah papan peringatan, di mana kita akan dengan papan peringatan tersebut kita memberitahu kepada seseorang bahwa tempat ini berbahaya, atau seperti kita selesai mengepel dan tidak mungkin seseorang tersebut langsung melewati tempat tersebut karena tempat tersebut sedang belum kering atau licin. Maka kita memberikan papan peringatan agar seseorang itu tahu kalau jangan melewati tempat itu terlebih dahulu sampai tempat itu kering, karena itu bisa menyebabkan bahaya terpeleset. Dan itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.